Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita boleh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur karena kita boleh bersekolah. Kita bebas belajar. Kita bebas menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita ajak semua untuk memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Mari kita berdiri semua dan kita angkat pujian yang berkata, Indonesia, negaraku. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati kebebasan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa kami. 75 tahun sudah kami menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami menikmati kebebasan yang boleh kami rasakan sampai saat ini, termasuk kami boleh berbakti beribadah kepadamu. Kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini dan kami mohon kehadiran-Mu Tuhan menyertai, memberkati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak kami yang ada di rumah bersama orang tua mereka, bahkan siapapun yang boleh menyaksikan persekutuan ibadah ini, kiranya Tuhan hadir dan menolong serta memberkati kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur, dan bermohon. Amin. Adik-adik, ada begitu banyak berkat Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Salah satunya adalah kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya,
kita angkat pujian yang berkata, betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, rumput dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Apa ini siapa di mereka, bermandicanya surya dan bulan, dipinggang hijau burung tak henti, bunga pun bangkit hari berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Shalom semua siswa kelas 5-6 SD 1 Ebenezer yang Tuhan Yesus sayang. Semoga semua tetap sehat hari ini karena kita akan beribadah dan kita mau belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana Allah melindungi dan menyediakan kebutuhan umatnya, dalam hal ini bangsa Israel, ketika mereka dalam ujian. Mereka dalam pencobaan setelah keluar dari perbudakan di Mesir dan setelah mereka melewati Laut Teberau. Oke, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, bagaimana mereka diuji dengan haus, lapar, kemudian diserang oleh musuh. Terus bagaimana apa yang mereka lakukan? Kita akan pelajari, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan sukacita oleh karena kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini yang penuh dengan pelajaran itu menjadi berkat bagi kami semua anak-anak kelas 5 dan kelas 6 SD 1 Ebenezer. Berkati kami semua ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir melewati Teberau, mereka bersorak-sorai, mereka menari-nari sebagai ungkapan syukur karena sudah dibebaskan dari kesulitan di Mesir. Setelah mereka menikmati sukacita karena bebas dari perbudakan, mulailah mereka melakukan perjalanan yang jauh untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan ini banyak sekali ujian yang mereka hadapi. Pertama itu, mereka menghadapi masalah menyangkut air minum. Ya, mereka tidak mendapatkan air ketika mereka dalam perjalanan. Peristiwa yang pertama itu di Mara. Ketika mereka sampai di Mara, itu setelah 3 hari berjalan dari padang gurun, melewati Laut Teberau, mereka sangat-sangat haus. Tapi air yang mereka temukan itu rasanya pahit, sehingga mereka muntah, tidak bisa minum
air itu. Beda ya sama le mineral. Nah kemudian juga ada peristiwa di Rafidim. Nah peristiwa di Rafidim ini juga peristiwa air minum. Karena haus, mereka bertengkar dengan Musa. Ya, mereka katakan kami haus, kami mau dapat air di mana? Kami sudah tidak kuat. Jadi gara-gara air, gara-gara kehausan, mereka bertengkar dengan Musa. Kemudian di padang gurun Sin, kalau kita lihat di sini, mereka pun marah-marah sama Musa. Mereka katakan kami lapar, lebih baik kami tinggal di Mesir saja. Di Mesir banyak daging, kami duduk, terus kami bisa makan sepuasnya. Nah, kalau kalian perhatikan di Manado ini, kalau ada pesta-pesta, biasanya orang Manado suka serbu meja yang khusus ada babi putar. Atau kalau di sekolah biasanya yang kita cari babi tore. Atau kalau lagi musimnya GoFood, itu yang dipesan KFC. Semua yang dicari itu daging-dagingan. Ini juga masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Selain haus, kekurangan air, mereka lapar. Mereka tidak mendapatkan makanan untuk selama mereka di padang gurun, ya berjalan untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka pun diperhadapkan dengan musuh yang menyerang dengan tiba-tiba, orang-orang Amalek yang tiba-tiba menyerang mereka, melawan mereka, sampai mereka harus menghadapi bangsa yang tiba-tiba datang ini. Mereka kebingungan, harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara Tuhan menolong mereka? Membuktikan bahwa Tuhan memelihara umatnya ini. Kita lihat ya, waktu di Mara itu Tuhan katakan, Musa, itu ada sepotong kayu yang kamu pegang, lemparkan saja itu ke air itu. Nah ketika Musa taat, Musa lempar, air itu pun berubah menjadi manis. Luar biasa ya. Nah kemudian ketika di Elim, mereka kehausan itu, mereka menemukan ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Minum air, tidak kehausan, mereka puas makan buah dari pohon korma. Buah kormanya itu kan manis, nah sehingga bisa mengatasi rasa haus dan laparnya mereka. Nah ketika mereka lapar pun, waktu di padang gurun Sin, itu Tuhan menyediakan mana sebagai bahan makanan untuk mengatasi rasa lapar mereka. Nah anak-anak, mana itu warnanya putih, rasanya manis seperti rasa kue madu. Nah kalau bayangan kita sekarang itu kayak roti hosti ya. Roti hosti kalau di gereja lagi perjamuan mungkin mirip-mirip seperti itu. Nah itulah yang menjadi bahan makanan mereka selama 6 hari di padang gurun Sin. Nah sehingga mereka harus memungutnya selama 6 hari dan tidak boleh ada yang sisa. Jadi hari itu harus habis. Kalau ada yang sisakan sampai pagi, itu akan berulat, akan bau busuk. Nah kemudian ketika mereka melawan bangsa Amalek, bagaimana cara Tuhan menolong mereka? Musa katakan, Yosua, dia panggil Yosua, Yosua sini. Ayo Yosua, kamu pimpin pasukan, pilih orang-orang terbaik untuk melawan orang Amalek. Ayo maju berperang. Tapi Musa tidak tinggal diam. Dia naik ke bukit, dia ditemani oleh Harun dan Hur. Dan Harun dan Hur inilah yang menolong Musa. Awalnya Musa mengangkat tangan untuk mohon pertolongan Tuhan. Tapi selama bangsa Israel berperang melawan orang Amalek, Musa punya tangan mulai capek. Terus Harun mengambil batu menopang tangan Musa. Tapi sampai sore Musa harus angkat tangan terus untuk memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya Harun pegang tangan yang satu, Hur pegang yang tangan yang satu, supaya Musa tidak menurunkan tangannya untuk memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya orang Israel menang melawan orang Amalek. Itu cara Tuhan menolong melalui Musa, Yosua, Harun, Hur. Nah anak-anak, apakah kita hanya mau menerima Tuhan menolong kita? Terus apa tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan? Wujud tanggung jawab kita yaitu yang pertama, taat, melakukan apa yang diperintah. Taat kepada apa, terhadap apa, melalui apa. Ya ketaatan kita itu melalui firman Tuhan. Nah beberapa kali waktu mereka menghadapi haus, lapar, itu Tuhan bilang Tuhan sedang uji mereka, apakah mereka taat sama saya atau tidak. Nah jadi kita harus memberi telinga kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar baik sekarang ataupun setiap saat.
Untuk bangsa Israel, karena mereka Tuhan pelihara dengan mana selama 6 hari, waktu mau menjelang hari ke-7 tidak boleh bekerja untuk memungut mana, tapi mereka sudah harus mengumpulkan sehari sebelumnya. Nah, sehingga waktu tiba hari ke-7, hari Sabat, itu mereka tidak lagi bekerja untuk memungut mana, karena mereka harus fokus ibadah. Jadi hari Sabat itu fokus beribadah, tidak dipusingkan dengan makanan atau harus bekerja dan sebagainya. Jadi kayak kita hari Minggu harus fokus ibadah, sekolah Minggu. Itu wujud tanggung jawab kita. Kemudian kalau kita belajar dari pengalaman Tuhan Yesus, dari teladan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 4 ayat 1-11. Waktu di padang gurun setelah dia menghadapi puasa 40 hari 40 malam, itu kan pasti lapar sekali, haus sekali. Apa cobaan yang Tuhan Yesus dapatkan ketika dia ada di padang gurun setelah menyelesaikan masa puasanya? Wah, iblis tidak tinggal diam. Iblis lihat, wah ini kesempatan nih untuk mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama, cobaan yang pertama yang dilakukan oleh iblis, menyuruh Tuhan Yesus, ayo kalau kamu Tuhan, kamu kan bisa mengubah batu menjadi roti. Ayo silakan, kan kamu lapar. Apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap perkataan iblis dalam cobaan yang pertama? Oh, cobaan yang kedua, iblis bilang begini, kalau engkau anak Allah, ayo jatuhkan dirimu. Kan nanti ada malaikat Tuhan yang mau menjaga, mau melindungi, mau menangkap, mau dafo, ya kan? Kalau kamu jatuh, silakan, kan kamu Tuhan. Itu kata iblis. Tapi ada jawaban yang diberikan oleh Tuhan. Nanti kita lihat ya, apa itu. Kita lihat cobaan yang ketiga. Cobaan yang ketiga, iblis bilang begini, coba lihat semua yang ada ini, yang terhampar ini. Coba kamu lihat baik-baik. Semua kerajaan dunia dengan semua kemegahannya, kemewahannya akan saya berikan kepadamu kalau kamu mau sujud menyembah saya. Wah, luar biasa ya, tawaran kemewahan, kemegahan dunia dengan gadget-gadget yang super canggih sekarang, dengan makanan-makanan yang melimpah, yang aneka ragam, dengan apalagi macam-macam ditawarkan oleh dunia kepada kita. Tapi kita lihat bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap semua godaan iblis ini. Nah, cara Yesus menghadapi iblis, dia cuma katakan begini, ada tertulis. Nah, setiap cobaan, kalau kita baca di Matius 4 itu, setiap cobaan Tuhan Yesus katakan ada tertulis. Kalau ada tertulis itu berarti apa? Firman Tuhan yang tertulis itu menjadi senjata kita menghadapi iblis. Firman Tuhan menjadi senjata kita melawan kuasa iblis. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 10-20. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan bisa melawan kekuatan iblis yang terus menggoda kita. Ayat hafalan dalam pelajaran hari ini, Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Amin. Setelah kita belajar dari firman Tuhan tadi, apa yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan untuk kita pelajari hari ini? Belajar dari Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun, dia haus, dia lapar, dia dicobai dengan kenikmatan dunia yang ditawarkan oleh iblis, tapi hanya satu yang dia katakan, ada tertulis. Berarti firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menuntun kita untuk menjalani hidup ini. Oke anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa menutup ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar bagaimana mengatasi rasa haus, rasa lapar, dan ketika menghadapi musuh-musuh kami, orang-orang yang tidak suka kepada kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan bagi kami, yang akan memampukan kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran dan bersyukur karena firman Tuhan menjadi pedoman. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, suara hamba Tuhan telah berhenti.
tetapi suara Tuhan akan terus berbicara dalam hati dan pikiran kita. Anak-anak, kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini itu akan terus memotivasi kita dan terus menuntun perjalanan kehidupan kita selanjutnya, sekarang dan selamanya. Kita akan menutup ibadah kita saat ini. Diundang kita semua berdiri. Kita menyanyi pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur saat ini karena Engkau sudah menuntun peribadahan sehingga dari awal sampai akhir boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kasih dan kuasa-Mu akan terus menuntun perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, demikianlah peribadahan kita saat ini. Kiranya Tuhan akan terus menuntun, menyertai kita semua, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Dadah.